Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Nah, kesempatan video ini saya akan membuat video khusus, yaitu tentang sungkup tunggal untuk bibit kemukus. Nah, kemarin saya udah janji mau saya buatkan yang khusus untuk ini sungkup tunggal. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan set PT ini karena mungkin harus beli atau gimana, intinya ini disiapkan. Saya memakai merek dagang ini ya, ini saya beli di online banyak. Ini saya selalu ganti-ganti kalau untuk set PT karena untuk perbandingan, tapi bukan berarti satu kali pakai kemudian saya tinggal beli lagi, enggak. Satu kemasan ini saya pakai habis, efeknya gimana nanti satu kemasan lagi beda produk lagi, terus seperti itu. Yang sudah saya pakai adalah merek Hydroxin, merek dagang Hydroxin. Kalau ini baru kali ini, atau nanti dilihatlah, ada nanti saya videokan. Yang kedua ya, siapkan plastik polybag untuk ukuran sesuai dengan selera kalian. Kalau saya memakai yang kecil ini ya, karena pengalaman saya memakai yang kecil itu lebih efektif, selain di pertumbuhan atau kelembabannya mudah hilang, tapi juga mudah hilang tapi cepat lembab lah, intinya seperti itu. Kalau medianya terlalu besar sekali, kelembabannya tinggi, itu akan susah hilang, itu menurut pengalaman saya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu siapkan plastik sungkupnya, plastik putih biasa ya. Plastik putih biasa ini disesuaikan ukurannya ya, nanti kalau sudah diisi dikira-kira aja besarnya itu masuk untuk menutup. Kemudian yang selanjutnya ya tentu saja ada entres. Nah, ini ya, ini bibitnya, entresnya ini dari panjat utama atau batang pohonnya, sedangkan yang ini itu sulur tanah atau sulur cacing. Intinya sama-sama, kalau ini lebih mudah hidup biasanya. Kemudian entres setelah dipotong-potong ya, dimasukkan ke dalam air ya, karena ini sedikit hanya untuk sebagai contoh ya. Direndam kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Ini hanya contoh 1 jam. Untuk 1 ember ini atau sekitar 5 liter, patokannya di sini itu 5 liter ya, 5 liter itu saya beri sekitar 1 tutup ini, biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk perangsang ini bisa untuk menyiram media ya, misalkan medianya agak kering, disemprot pakai ini cukup membantu. Kemudian tapi ini jangan setiap 2 hari. Kalau saya menggunakannya ini untuk semprot media itu sekitar 4 hingga 1 minggu sekali saya semprot pakai ini. Terus fokus lagi ke masalah selanjutnya, yaitu media tanam yaitu tanah kerikan teratas atau top soilnya tanah saya campur dengan kulit padi ya, seperti di video-video saya yang sebelumnya. Tetap pada acuan atau patokan saya untuk kelembabannya, yaitu ketika kita tekan seperti ini, dia tidak ambiar tapi tidak mengeluarkan air, kelembabannya seperti ini. Nah, kemudian untuk waktu itu juga sangat pengaruh. Biasanya waktu terbaiknya adalah awal musim kemarau atau menjelang pohon atau indukan di kebun yang sudah ada itu menjelang musim tunas. Nah, kalau saya biasanya awal musim kemarau, yaitu Juli, Agustus, September, sekitar bulan-bulan itu waktu yang pas buat penyemaian. Nah, langkah selanjutnya, karena saya tidak menggunakan tongsis karena tongsis saya rusak, nggak bisa beli lagi, maka harap dimaklum kalau videonya goyang-goyang.
seperti ini, dimasukkan ya. Nah seperti ini, jangan terlalu padat. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita lubangi, bisa pakai kayu atau bisa pakai bambu yang diruncingkan, intinya seperti itu. Nah kemudian kita ambil, sebenarnya kalau partai banyak ya teman-teman, kalau partai banyak itu enggak usah langsung ditiriskan dulu sekitar 1-2 jam, kemudian kita tanam seperti ini ya. Lihat posisi akarnya, nah seperti ini, kemudian kita tekan seperti ini. Ini untuk prosesi penanaman bibit yang panjat utama. Nah kemudian kita beralih ke yang sulur tanah atau sulur cacing. Nah ini ada daunnya atau tidak, ini tidak begitu pengaruh, karena ini sulur tanah seperti ini akan mudah hidup. Nah yang perlu diperhatikan adalah akar ya, akar bawaan seperti ini dimasukkan. Nah kemudian kita tekan seperti ini. Lalu proses penyungkupannya ya, ini seperti ini, misalkan ini gandeng-gandengan juga. Nah ini seperti ini ya, kita tekan seperti ini, kemudian plastiknya ini kita gelembungkan, ditiup. Nah kemudian ya kita masukkan. Oke, saya matikan dulu atau agak goyang tapi ya, mohon maaf. Oke bentar, benar-benar enggak jadi ini. Nah prosesnya seperti ini, intinya dimasukkan. Bila plastik kalian terlalu besar tapi panjangnya ini ya, panjangnya ini belum mentok sini, itu bisa dilipat di bagian bawah ya, terus ditaruh. Nanti pemosisian atau penempatan penaruhan saya jelaskan sambil jalan. Nah ini untuk yang bibit panjat ya. Untuk bibit sulur cacing sebenarnya nggak begitu rumit, harus di seperti ini kan, harus disungkup tunggal seperti ini, enggak begitu, cuman efektifnya memang seperti itu. Nah kemudian kita sambil jalan aja ya, kita sambil jalan. Nanti ada ya, ada ini, ada bibit ya, yang tadi saya janjikan. Kita jalan terus mencari posisi yang tepat untuk penaruhan sungkup tunggal seperti ini, yaitu tetap pada acuan atau rekomendasi saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah penaruhannya cukup di tempat seperti ini teman-teman ya. Ini tempatnya terang tapi nggak terpapar sinar matahari secara langsung. Ini jangan sampai terpapar sinar matahari secara langsung ya, intinya ada cahaya terang seperti ini ya. Nah itu kalau di sana kan agak panas ya, bisa dibayangkan lah intinya. Nah di posisi seperti ini terang tapi terlindungi dari sinar matahari secara langsung, baik itu sinar matahari pagi ataupun sinar matahari sore. Nah ini di sini posisinya. Nah ini tinggal ditaruh ya, kalau misalkan ada 100 atau 200, nah itu tinggal ditaruh seperti ini. Nah bagaimana kita mengecek apakah bibit yang kita tanam sudah mulai tunas atau belum? Nah itu kekurangan dari sungkup tunggal kalau partai banyak. Saat bibit berjajaran otomatis ini bersenggolan dengan sungkup satu dengan yang lainnya. Nah kita akan kerepotan, karena apa? Ini akan mengeluarkan embun, penguapan dari kelembaban yang ada di dalam plastik. Nah saat kita mengecek itu perlu diketuk-ketuk satu-satu. Kalau kita buka nggak masalah, tapi itu akan sangat repot. Karena apa? Misalkan 100 atau 200 itu kita harus goyang-goyang semua.
Nah kadang ada yang lengket daunnya ini sama plastiknya, akhirnya cabut. Itu salah satu dari kekurangan pembibitan sungkup tunggal. Nah kemudian ada lagi kekurangannya, yaitu saat kena hujan ini akan terkena tetesan ya, tetesan itu akan ngelipet seperti ini. Tapi ini berembun, nggak bisa dilihat. Nah akhirnya embun di sini ketika batang pohonnya ini agak layu, jadinya membusuk. Nah intinya pengalaman saya seperti itu. Nah kemudian memang kalau ideal sungkup massal ya, atau sungkup yang sekaligus banyak. Nah ini review khusus untuk sungkup tunggal. Nah kelebihannya ini malah justru lebih cepat, untuk pertunasan itu lebih cepat. Media juga nggak begitu cepat kering. Biasanya asal ini tidak terpapar sinar matahari, ini walaupun 1 bulan nggak kering, medianya nggak kering. Tapi kalau untuk sungkup massal itu akan lebih cepat kering karena ruang penguapannya itu lebih besar. Nah kemudian kita jalan lagi, jalan menuju sungkup ya. Nah ini si posisi seperti ini juga bisa, ini tidak terpapar sinar matahari pagi ataupun sore hari. Terpapar yang di sini enggak. Nah ini sebagai gambaran. Nah bibit yang kalian buat seperti ini itu bisa ditaruh di posisi seperti ini. Ini akan ternaungi atau terlindungi oleh tanaman yang ada di sekitaran. Itu tetap terang tapi tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Nah kalau sungkup tunggal ya tetap minimal 70, 50 itu sudah sangat kecil ya, sungkup massal seperti ini. Nah ini bibit yang saya unggah kemarin ya, ini yang plastik baru, itu yang plastik lama. Sudah 2 kali saya semprot pakai perangsang akar yang tadi saya videokan ya di awal-awal. Nah kemudian kita lihat dulu, ini baru saya siram keduanya baru saja ya, ini masih basah ya. Nah ini hasilnya mulai kelihatan. Memang saya rasa itu ya mungkin kalau dari awal lebih efektif ya, karena ini enggak dari awal sih, enggak dari perendaman itu 1 kali sudah seperti ini ya, menunjukkan tanda ada efek lah, intinya seperti itu. Ini untuk sungkup tunggal. Nanti di sungkup yang satunya lagi ada itu yang plastik baru ya, seperti kemarin di video saya yang kemarin ya. Ini dibedakan, ini plastiknya lama, kalau medianya baru. Ini posisi seperti ini itu dalam fase kritis, artinya itu walaupun sudah keluar tunas sepanjang itu, akarnya belum ada. Kalau bibit gemukus seperti itu berlaku untuk sungkup tunggal atau sungkup massal enggak ya, semuanya berlaku. Nah ini adalah tunas ya, tunas baru dimana langsung mengeluarkan akar ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya bahwa ini akar menyerap kelembaban udara untuk mempertahankan batangnya supaya sampai mengeluarkan akar yang di dalam polybag. Oke, ini plastiknya lama, memang sengaja. Terus kita lihat yang ini yang plastik baru. Nah ini yang plastik baru yang mati ya, banyak juga karena nggak begitu terawat juga. Ini
Tunas-tunasnya itu terlihat lebih hijau ya, lebih seger. Nah ini, nah kemudian di area ini ya, di area ini itu batas ini tiga baris, 1 2 3 itu menggunakan media lama atau media bekas. Alhasil tingkat kematiannya lebih tinggi ya. Satu sungkup, ini satu sungkup plastiknya baru, yang lain plastik baru, media baru, hasilnya seperti itu. Nah yang ini, yang 3 baris, yang ini 1 1 2 3 ini banyak yang mati ya. Media bekas untuk menyemai itu saya buktikan berkali-kali, itu hasilnya seperti ini, banyak yang mati. Nah jadi sarannya juga untuk teman-teman yang mau mencoba, usahakan medianya baru. Oke, kita tutup kembali. Nah nanti yang sungkup tunggal itu seperti ini teman-teman, ngembun seperti ini ya. Ini bukan karena habis disemprot. Kalau plastiknya baru itu memang embunnya lebih banyak, seperti yang saya jelaskan di video saya yang kemarin. Nah di sini pemindahan ya, pemindahan dari lokasi yang video lama itu, di sana itu enggan tunas. Setelah di sini itu tunasnya lebih bagus. Dan ini juga 1 kali semprot pakai perangsang akar yang tadi ya. Tapi mungkin menurut saya efek dari posisi sungkup ya, posisi sungkup, plastiknya baru, lokasinya baru, pengaruh juga. Nah ini dilihat sekarang ini seluruh tanah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kenapa seluruh tanah ya saya potongi. Setelah tunas kok belum ada yang mesen atau saya belum sempat menanam, itu saya potong seperti ini. Tujuannya apa? Selain bisa dipakai buat bibit lagi, ini tunasnya lebih besar. Nah jadi nanti ketika ditanam di lahan nggak perlu terlalu banyak pemangkasan. Nah intinya seperti ini. Nah ini yang perdu kemarin belum tunas, ini sudah seperti ini. Nah ini mulai lagi, ini rame ya. Ini perdu juga, perdu. Nah ini perdu itu enggak merambat, dia dibuat dari rantingnya, bukan dari batang pohonnya. Nah ini yang panjat itu seperti itu. Nah ini kayaknya banyak yang superan di sini. Itu uji cobanya mati, yang satu masih bertahan. Nah ini media lama juga saya buktikan di 2 lokasi ya teman-teman, di 2 posisi sungkup, sama-sama plastiknya baru, medianya bekas. Ini seperti ini teman-teman. Jadi memang saya sarankan berdasarkan pengalaman saya itu usahakan medianya baru. Nah kalau mau dipakai buat nyemai lagi, jangan dipakai entres yang dari sulur panjat, tapi ditanami kalau dari sulur cacing itu masih bisa. Tapi kalau ditanami dari sulur panjat lagi, biasanya banyak yang gagal. Saya berkali-kali mencoba. Nah ini yang sudah fokus. Nah ini di video saya kemarin kan saya bersihkan ya. Ini sudah saya bersihkan dan pemangkasannya sudah. Ini saya kebunnya habis, ini kena jamur sisa beberapa, tapi saya enggak kapok, masih menanam terus sambil dipelajari. Intinya kita sama-sama belajar semuanya. Mungkin dari teman-teman yang sudah berhasil, monggo dikasih masukannya. Nah demikian review atau video saya tentang pembibitan kemukus
dengan sistem sungkup tunggal. Cukup seperti itu. Yang kurang paham atau memang cara menjelaskan saya itu agak susah dimengerti, mohon maaf. Dan yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore dan selamat santai-santai.